Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membahas kembali mengenai teknis pelaksanaan UKPPPG 2024 guru tertentu ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum klik subscribe, terlebih dahulu diklik subscribe ya teman-teman. Bagi yang telah mengklik subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezekinya semakin lancar dan melimpah. Amin. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya. Baiklah teman-teman, kita langsung ke bagian ini ya, perangkat pembelajaran yang digunakan dalam uji kinerja. Di sini ada yang pertama, perangkat mengajar sehari-hari atau disiapkan secara khusus untuk ujian. Durasi pembelajaran 2 JP ya. Kalau di SMP itu 40 menit, untuk SMA 45 ya. SD-nya itu 35 ya teman-teman. Ingat, jika jadi untuk 2 JP itu tinggal dikalikan saja ya. Misalnya SMP 2 kali 40 berarti 80 menit ya. Untuk nomor 1, poin 1 sudah jelas ya teman-teman. Nah sekarang untuk poin 2, hasil pengembangan sendiri bukan disalin dari milik orang lain ya teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman sebelum diunggah diturnitin dulu ya. Turnitingnya itu harus di bawah 30% ya teman-teman. Dengan cara menggunakan cek plagiat ya. Saya sudah membuatkan video bagaimana cara mencek ya plagiat dari dokumen teman-teman ya. Jadi saya sarankan di bawah 30%. Jika di atas 30%, teman-teman harus menambahkan atau merubah ya dengan sesuai dengan kata-kata teman-teman. Kemudian di poin ketiga di sini dibuat selengkap mungkin dengan mencantumkan media bank ajar, lembar kerja, dan instrumen evaluasi jika ada. Jadi ini semacam penambahan poin ya teman-teman. Jadi Mimin sarankan untuk mencantumkan semua yang disarankan ya. Oke, poin 3 sudah jelas ya teman-teman. Nah, jika teman-teman mencantumkan semua yang ditentukan itu bisa menambah poin nilai dari dokumen teman-teman ya. Kemudian untuk poin keempat yaitu perangkat pembelajaran layanan dibuat dan diketik dalam Microsoft Word ya. Ingat teman-teman, dibuat dalam Microsoft Word ya, dalam bentuk Word ya teman-teman. Kemudian disimpan dalam bentuk PDF. Setelah itu di PDF kan ya teman-teman. Lalu disimpan dalam nama file, perangkat pembelajaran, kemudian nama peserta, kemudian NIM ya. Ingat ya teman-teman, nama filenya itu di PDF itu nama filenya yaitu perangkat pembelajaran, kemudian spasi ya. Ya jangan disambungkan ya, perangkat pembelajaran, kemudian spasi, nama peserta, kemudian spasi, kemudian NIM-nya, nomor induk mahasiswa. Lalu selanjutnya diunggah ke dalam sistem yang disiapkan oleh PNU KPPG ya. Di situ ada linknya ya, link unggahnya teman-teman. Nah untuk perangkat pembelajaran bagi layanan peserta bimbingan konseling di sini ada beberapa ketentuannya ya. Yang pertama, poin pertama yaitu perangkat layanan sehari-hari atau yang disiapkan secara khusus untuk ujian hasil pengembangan sendiri, bukan disalin dan milik orang lain. Nah, itu jelas ya teman-teman. Kemudian poin kedua, dokumen disusun adalah 1 RPL konseling individual dan 1 RPL bimbingan klasikal berdurasi masing-masing 1 JP ya. Jadi untuk SD itu 1 kali 35 ya. Kemudian untuk SMP 1 kali 40 menit ya. Kemudian SMA 1 kali 45 menit ya. Ingat ya teman-teman. Jadi masing-masing 1 JP ya. 1 untuk konseling individual dan 1 bimbingan klasikal ya. Kemudian yang poin ketiga, RPL dilengkapi hasil asesmen dan pengumpulan data lainnya yang diperlukan serta media jika dibutuhkan. Jadi harus lengkap ya, ada hasil asesmennya ya, untuk guru BK ya. Kemudian poin keempat, perangkat pembelajaran layanan dibuat dan diketik dalam Microsoft Word ya, sama seperti
yang non BK ya. Ingat ya, dalam bentuk Word, kemudian disimpan dalam bentuk PDF, kemudian diberi nama file RPLKI ya, kemudian RPLKI, lalu spasi nama peserta, spasi NIM. Dan untuk RPL layanan bimbingan klasikal, di sini teman-teman beri nama RPLBKL ya, RPLBKL untuk RPL layanan bimbingan klasikal, spasi nama peserta, spasi NIM. Kemudian diunggah ke dalam sistem yang disiapkan oleh PNU KPPG. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ketentuan pembuatan video praktik pembelajaran. Nah, di sini ada ketentuan untuk membuat video praktik pembelajaran teman-teman. Di sini ada poin pertama, yaitu diutamakan dibuat dengan kurikulum merdeka sesuai dengan fasenya. Ya, diutamakan ya teman-teman. Kemudian poin yang kedua, dibuat berdasarkan modul ajar atau RPP yang sudah disusun dan diunggah pada lama yang telah disediakan ya teman-teman. Kemudian ketiga, direkam saat mengajar dengan durasi minimal 2 JP ya, paut menyesuaikan. Lalu poin keempat, dibuat dalam format MP4 ya. Ingat ya teman-teman, videonya itu dalam bentuk format MP4. Kemudian kelima, gambar harus fokus, suara jelas, dan video harus stabil ya. Itu jelas ya teman-teman. Kemudian yang poin keenam, video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran atau layanan, pembuka, inti, dan penutup. Itu penting ya. Teman-teman harus menampilkan semuanya ya, pembuka, inti, dan penutup. Kemudian yang ketujuh, tidak ada penambahan aksesoris, profil sekolah, profil mahasiswa, dan sebagainya, atau latar belakang musik. Jadi ingat ya teman-teman, tidak usah mencantumkan profil sekolahnya ya. Tidak usah mencantumkan profil mahasiswa atau biodata mahasiswa. Namun perlu diingat ya, tergantung dari LPTK masing-masing ya teman-teman. Biasanya LPTK atau dosen penguji, dosen penilai itu menambahkan sedikit ya, menambahkan sedikit. Apakah itu berupa perkenalan diri ya, apakah itu harus menggunakan ID card, ataukah untuk pakaiannya harus menggunakan hitam putih ya. Tapi saya sarankan seharusnya hitam putih ya, karena di sini teman-teman dalam masa diuji ya, dalam masa pengujian ya. Jadi teman-teman harus menggunakan pakaian hitam putih ya. Nah itu ya, biasanya ada tambahan dari LPTK masing-masing ya, atau ke dosen penguji. Kemudian di sini video yang diunggah terdiri atas yang pertama itu rekaman utuh ya, selama menilai 2 JP tanpa editing dengan nama file video utuh spasi nama mahasiswa spasi NIM ya. Tuh. Kemudian bagian B-nya itu rekaman video yang telah diedit ya, berdurasi 20-30 menit dengan memilih bagian-bagian penting dalam pembelajaran atau layanan sesuai modul ajar atau RPL. Untuk penulisan nama filenya di sini teman-teman beri nama file video edit spasi nama mahasiswa spasi NIM ya teman-teman. Nah, untuk ketentuan pembuatan video praktik pembelajaran untuk layanan peserta bimbingan konseling. Nah, di sini ada poin pertama, peserta melakukan praktik layanan konseling individual dengan satu orang peserta didik sebagai konseli ya. Oke, itu jelas ya teman-teman. Kemudian yang kedua, peserta merekam sesuai dengan kode etik. Identitas konseling harus disamarkan sehingga wajah konseling tidak boleh terlihat jelas. Misalnya tampak samping. Namun wajah konselor harus terlihat jelas dan penuh perekaman. Harus mendapat izin dari konseli dan orang tua konseli yang dibuktikan dengan surat izin tertulis atau informed consent ya. Oke, jelas ya teman-teman. Kemudian poin ketiga, video wajib menampilkan aktivitas layanan secara lengkap meliputi kegiatan awal, inti, dan penutup ya teman-teman. Kemudian yang keempat, peserta dapat menyertakan pengantar video berupa penjelasan profil peserta sekolah dalam video berdurasi
maksimal 1 menit. Jadi untuk yang peserta bimbingan konseling di sini ada pengantar video ya, berupa penjelasan profil pesertanya atau sekolahnya dalam video yang berdurasi maksimal 1 menit ya. Kemudian untuk yang poin kelima, video praktik layanan konseling individual berdurasi 30 menit ya. Jadi ingat ya, untuk peserta bimbingan konseling, untuk praktik layanan konselingnya itu berdurasi 30 menit. Nah, di situ kan untuk SMA, untuk SD, SMP, SMA, untuk SD kan 1 kali JP itu 35, untuk SMP 40, dan untuk SMA 45 ya. Jadi bagaimana caranya? Ya, sesuaikan durasi menit yang sudah ditentukan ya teman-teman, 30 menit ya. Jika memang tidak sampai, diusahakan untuk menyelesaikannya secepatnya dengan ketentuan 30 menit ya teman-teman. Jelas ya teman-teman. Kemudian poin ke-6, video praktik layanan konseling individual tidak perlu menggunakan background atau musik pengiring. Dan kemudian yang poin ke-7, file video pelaksanaan layanan konseling individual disimpan dengan nama file video KI ya, konseling individu, spasi nama peserta, spasi NIM, dan menggunakan format MP4. Jelas ya teman-teman. Nah, kita langsung ke bagian ketentuan unggah dokumen uji kinerja. Nah, di sini ya teman-teman, pastikan tautan yang diunggah adalah tautan file, bukan tautan folder ya. Ingat ya teman-teman, untuk mengunggah di Google Drive ya, teman-teman harus mengunggah dalam bentuk file ya, bukan folder ya teman-teman. Untuk cara untuk mengunggah dokumen ke Google Drive, saya sudah membuat video sebelumnya teman-teman. Silakan teman-teman buka video saya yang terdahulu. Di situ ada tata cara mengunggah dokumen ke Google Drive ya. Nah, di sini kemudian di bawahnya file video yang tautannya sudah tersimpan dalam aplikasi UKIN tidak dihapus atau dikirim ke folder trash. Ingat ya teman-teman, itu jangan pernah dokumennya yang pernah dihapus ya, atau disimpan dalam folder trash ya. Usahakan jangan pernah dihapus ya, ataukah di restore. Biasanya kan pernah dokumen teman-teman hapus, kemudian teman-teman kembalikan dokumennya, itu jangan ya. Kemudian jangan menyimpannya di folder trash ya teman-teman. Kemudian tautan file video yang diunggah sudah diset untuk dapat diakses. Nah, teman-teman bisa buka video saya terdahulu bagaimana cara mengunggah, menyimpan ya dokumen kita ke Google Drive ya. Di situ saya jelaskan bagaimana caranya bisa merubah tautannya itu bisa diakses untuk siapa saja yang memiliki linknya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan hasil karya sendiri, bukan plagiarisme ya. Nah, di sini ada strategi unggah dokumen ya. Persiapkan dokumen dengan baik sesuai dengan ketentuan, perhatikan lini masa UKPPG-nya ya teman-teman. Kemudian unggah dokumen dalam Google Drive. Nah, khusus video boleh di YouTube ya. Jadi bisa di Google Drive, bisa juga di YouTube ya untuk video ya teman-teman. Dan pastikan akses dokumen terbuka untuk dilihat penguji ya teman-teman. Jadi untuk poin kedua di sini maksudnya itu unggah dokumen dalam Google Drive. Jadi dokumennya itu disimpan ke Google Drive. Nah, khusus untuk video boleh di YouTube. Jadi dua ya. Untuk video itu bisa disimpan di Google Drive dan bisa juga di YouTube ya teman-teman. Dan pastikan akses dokumen terbuka untuk dilihat penguji. Oke, yang ketiga, unggah atau sematkan tautan dokumen dengan cermat ke dalam aplikasi UKIN UKPPG sesegera mungkin ya teman-teman. Jadi saya sarankan setelah membuat dokumen dan video, nah segera teman-teman untuk menyimpannya ke Google Drive ya.
Karena kenapa? Itu memerlukan waktu yang lama ya teman-teman. Apalagi teman-teman akses internetnya yang susah, yang kurang bagus, itu diharapkan untuk segera mungkin menyimpannya ke Google Drive. Kemudian keempat, cek ulang sebelum klik tombol simpan ya. Lalu di sini ada kesalahan-kesalahan yang menghambat penilaian ya. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Di dalam UTBK jangan terlalu lama terpaku pada satu soal sehingga kehabisan waktu ya teman-teman. Usahakan teman-teman ya menargetkan untuk satu soal itu di bawah 1 menit ya teman-teman. Jangan terfokus pada satu soal saja. Kemudian tidak membaca perintah dengan benar. Jadi saya sarankan untuk ini ya, membaca perintah, ketentuan-ketentuan yang teman-teman harus laksanakan ya teman-teman. Kemudian di sini untuk uji kinerja tidak mengunggah dokumen sesuai dengan ketentuan ya. Jadi harus sesuai dengan ketentuan ya teman-teman. Kemudian unggah dokumen tertukar ya, hati-hati ya. Sebelum mengunggah dokumen perhatikan betul baik-baik apakah sudah betul dokumennya ataukah tidak sesuai ya. Kemudian duanya lagi, tidak membuka akses untuk siapa saja memiliki link. Ingat ya teman-teman, untuk di Google Drive itu harus dirubah ya. Dirubah dalam bentuk siapa saja yang bisa memiliki link agar bisa terbuka ya. Terbuka untuk siapa saja yang bisa memiliki link pada dokumen yang diunggah. Oke teman-teman, jelas ya teman-teman. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.